Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu budaya, salam kebajikan. Hai, kenalin, aku Reza dan aku Cinta. Kita sekarang ada di Columbus Podcast. Nah, pada episode yang ketiga kita akan membahas hal yang tidak kalah seru dan menarik dari episode sebelumnya. Nah, kita di sini akan membahas apa, Kak? Work-life balance. Nah, untuk membahas work-life balance, di sini sudah ada dua partner sharing kita. Siapa itu? Di sini ada partner kita yang pertama dari ada Kak Aap. Tentu saja saya sapa. Halo Kak Aap. Halo Ki. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak? Kesibukan akhir-akhir ini yaitu presentasi dan juga pastinya seputar kegiatan di organisasi. Organisasi. Wah, membahas terkait organisasi. Kalau boleh tahu Kak Aap ikut organisasi apa ya di semester 5 ini Kak? Di semester 5 ini saya bergabung di organisasi intra-prodi yaitu HMP Kelas yang menaungi mahasiswa-mahasiswa program studi pendidikan sejarah berkaitan dengan kegiatan dan juga kegiatan akademik maupun non-akademik begitu. Wah, pasti sibuk banget ya Kak ya. Nanti akan kita ulas lebih dalam mengenai bagaimana sih Kak Aap ini bisa membagi waktunya di masa semester 5 menjadi mahasiswa semi akhir ya Kak ya. Mana masih juga nih dengan mengikuti organisasi. Tapi lagi dulu Kak, sebelumnya kita sapa pada seri kedua kita di sini ada Kak Ahdan. Halo Kak Ahdan. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah bisa hadir di Kelas Podcast. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dari Kak Ahdan bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini baru selesai PKL ya, dan sebelum PKL juga aku mengikuti kepanitiaan Mahakrishna. Keren banget. Dan ya setelah pulang dari PKL langsung pulang kampung Banyuwangi dan langsung bisa hadir di Kelas Podcast pada hari ini. Wah, keren banget ya Kak ya, dua partisipan kita ini masih mahasiswa baru nih Kak, udah ikut kepanitiaan, udah ada kegiatan PKL, kemana kalau boleh tahu Kak? PKL kemarin itu ada kita di Ngawi, Solo, dan juga Jogja. Wah, keren banget. Nanti pasti dua partisipan kita ini akan kita ulik ya Kak, pengalaman dan cerita-ceritanya. Langsung saja Kak. Nah, tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ternyata diikuti oleh dua partner sharing kita. Ada yang menjadi bagian dari himpunan mahasiswa Kelamas, organisasi internal prodi, dan juga yang satu meskipun masih baru juga tidak kalah sibuknya nih. Nah, yang tentunya kedua-duanya ini cocok untuk membahas work-life balance yang di lingkungan mahasiswa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam work-life balance, apa itu? Nah, sebelumnya tentu mahasiswa ini kan banyak sekali kegiatannya, mulai dari kepanitiaan, kepengurusan, lomba-lomba, dan belum lagi kehidupan sehari-hari seperti makan, tidur, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dan tentu karena seorang mahasiswa dia juga punya tugas. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh bagaimana cara untuk kita menyeimbangkan segala kegiatan yang ada, kita tentu harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari work-life balance. Benar banget Kak. Oke. Nah, begitu menurut partner sharing, apa itu work-life balance dan mengapa kita perlu untuk tahu work-life balance? Mungkin bisa dimulai dari Kak Aap terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Reza, di mana menanyakan apa itu work balance life atau work life balance gitu ya, dan apa kita harus tahu mengenai hal tersebut. Jadi work life balance ini merupakan sebuah manajemen waktu dan juga tenaga di mana kita bisa mengalokasikan waktu dan juga tenaga di kegiatan-kegiatan yang bervariasi kita. Jadi kita harus bijak dalam mengalokasikan waktu di tengah kepadatan kegiatan kita sebagai seorang mahasiswa, dan juga apalagi di sini saya sebagai organisatoris gitu. Ada gak nih Kak contoh gitu work-life balance di kehidupan kakak gitu? Kalau saya contohkan kehidupan saya sendiri, yaitu sebagai seorang mahasiswa,
pastinya memiliki kesibukan mengenai tugas-tugas maupun persiapan presentasi, kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di HIP Kalamas, yaitu di organisasi saya. Hal tersebut menuntut saya dalam memanajemen waktu di sana. Jadi di sana saya harus mempersiapkan tugas kuliah saya dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi saya. Jadi di sana saya harus bisa mengalokasikan waktu kapan saya fokus dengan tugas kuliah, kapan saya bisa mengalokasikan waktu saya di kegiatan organisasi saya. Begitu kan? Keren sekali teman-teman. Dan untuk selanjutnya di sini ada Kak Ahlan. Gimana Kak? Kira-kira apa sih menurut Kakak itu work life balance? Dan kenapa kita perlu tahu? Ya, kalau untuk work life balance itu tadi saya setuju dengan perkataan Mas Aap. Dan intinya work life balance ini kita bisa menentukan prioritas dalam kehidupan kita. Setuju? Benar-benar. Ya, kita semua setuju ya. Iya. Kita harus menentukan skala prioritas, entah itu tugas ataupun kegiatan-kegiatan kita di luar, agar kita itu bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga non akademik, seperti itu. Dan caranya setiap orang pun berbeda-beda. Ada yang mereka itu sudah menentukan nih, hari ini jadwalnya ini, mereka tercatat. Ada juga yang mereka sendiri sudah tahu skala prioritasnya itu apa. Oh iya, intinya skala prioritas ya. Dan work life balance ini kan memerlukan pemahaman ataupun pengetahuan untuk bisa diterapkan secara baik. Namun sebelum ke sana, kita pasti terdapat tantangan nih atau hal-hal yang menghambat kita dalam melakukan work life balance. Nah, satu, kita pengen tahu pastinya kan. Iya dong Kak, penasaran. Apa nih ya tantangan yang dihadapi oleh kedua partner sharing kita dalam menerapkan work life balance? Mungkin dari Kak bisa dijawab terlebih dahulu, silakan. Oke, mengenai tantangan dan juga apa tadi ya? Sorry. Ya, Tantangan saja Oke. yang dihadapi. Kalau tantangan yang saya hadapi yaitu sebagai mahasiswa dan juga organisatoris, pasti bagaimana mengalokasikan waktu saya di perkuliahan dan juga di organisasi. Pasti di sana ada tantangan yang saya hadapi, yaitu ketika dihadapkan dengan tugas-tugas yang mulai berdatangan, tetapi saya juga di sana dituntut untuk hadir dalam sebuah kegiatan di organisasi saya. Jadi di sana saya juga sudah memplanning setiap harinya bagaimana saya mengalokasikan waktu saya di tugas perkuliahan dan juga di organisasi. Ketika saya sudah memplanning itu, jadi saya sudah tahu nih jam-jam kapan saya mempersiapkan tugas-tugas perkuliahan, kapan saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu kan. Seperti itu. Keren banget, berarti bisa dipahami bahwa Kak Aap ini punya time manajemen yang bagus banget ya Kak ya? Iya. Cukup menarik sekali ya bagaimana tantangan itu bisa untuk diatasi. Benar-benar. Lalu selanjutnya kita juga pengen tahu nih, gimana kalau menurut Kak Adan sendiri? Sebagai mahasiswa baru yang tentunya pasti terdapat perbedaan dari tingkat SMK ke perkuliahan. Nah, bagaimana nih kira-kira apakah ada tantangan untuk bisa melakukan work life balance di fase kakak yang masih baru? Iya, masa transisi nih mungkin ada kalau soal dia apa gimana Ya. ya Kak ya? Ya, kalau untuk tantangan itu pasti ada dalam menerapkan work life balance, dan ya seperti yang dikatakan Kak Cinta tadi, adanya shock, Ya, apa shock gitu. Karena kita kan masih masa transisi dari SMA ke masa perkuliahan. Iya. Nah, yang dirasakan oleh teman-teman dan juga saya sendiri dalam perkuliahan ini, yang pasti itu kaget dengan tingkatan tugasnya, karena sangat berbeda dengan SMA. Ya, dan di UNED ini ya nggak tahu yang di universitas lain, terutama sejarah, itu tugasnya itu lebih ke membuat proyek-proyek kebanyakan, tidak ada menjawab soal seperti yang di SMA. Iya, benar-benar. Ya, itu sebenarnya saya sudah dapat bocoran sih dari
kakak kelas yang sudah kuliah gitu kan. Tapi ya tetap aja, walaupun saya sudah siap-siap tetap kaget. Namun kagetnya tidak sekaget yang lain mungkin ya. Karena di SMA saat kelas 12 itu sudah dibiasakan untuk membuat makalah dan PPT. Berarti sudah ada antisipasi gitu ya? Pengalaman ya Kak ya. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, tantangannya tadi cukup banyak sekali, mulai dari tugas-tugas, lalu ada kesibukan organisasi ya. Benar. Lalu tentang proker-proker gitu ya Kak. Dan tentunya menguras tenaga dan juga energi ya. Kalau nggak bisa dialokasikan dengan baik, nanti yang terjadi pasti bakal tidak seimbang gitu. Nah, kami pengen tahu kira-kira ketika kita tidak bisa untuk menerapkan work-life balance, apa nih dampak buruk atau hal yang nggak baik yang akan kita alami gitu? Apakah ada atau mungkin Tidak ada. Nah, karena tadi sudah dimulai dari Kak Akap, sekarang kami pengen mulai dari Kak. Ada, silakan yang dijawab. Ya, untuk dampak dari ketidakseimbangan hidup gitu ya intinya. Iya, benar. Ya, dampaknya yang pasti akan lebih mudah terkena stres ataupun mungkin bisa ditingkatkan depresi malah karena kita tidak sempat. Tapi belum ngalamin kan Kak? Alhamdulillah Jangan sampai lah ya. jangan sampai ya, karena saya sendiri bisa alhamdulillah masih bisa mengatur stres ya, karena stres itu berasal dari pikiran kita sendiri dan ya benar kan, berasal dari pikiran sendiri. Ketika kita dikasih tugas, kalau kita mikirnya sulit ya pasti kita ngerjakannya sulit gitu. Makanya saya kalau mengerjakan tugas itu yang pertama pasti optimis dulu. Masalah nanti kesusahan apa enggak ya belakangan udah. Yang penting ya, yang penting di awal kita sudah optimis, kita bisa menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri gitu. Niat ya Kak ya. Ya, yang penting niat, karena hal yang paling sulit yang saya alami sendiri itu adalah mengumpulkan niat, karena hal itu bisa membuat hidup tidak seimbang. Benar. Karena yang harusnya kita mengerjakan tugas malah kita bisa ya scrolling HP. Ada istilah ya Kak ya. Ada pengalaman? Iya. Oh, ya, pernah kita berarti ya. Benar ya. Ya kebanyakan mahasiswa maupun siswa juga begitu. Kemudian jauh ya. Ya tidak jauh lah semuanya. Kalau pengalaman Kakak dulu gimana? Kalau semester 1 masih aman aja sih Kak. Mungkin pas masuk semester 2 ke atas itu udah mulai kerasa burnout ya Kak. Tapi aku ada pertanyaan Kak buat Kak Ahdan. Tadi dari awal sudah disampaikan di semester 1 ini sudah ada mulai ikut kepanitiaan, langsung dilanjutkan ada kegiatan PKL ya Kak ya di Jawa Tengah. Nah itu kalau bahas terkait dampak ke stresnya, kira-kira apakah Kakak sudah mengalami atau merasakan stres meskipun ada sedikit gitu Kak? Ya kalau stres itu pasti ada walaupun sedikit ya, karena ya kondisi yang kita alami terutama saat tubuh kita capek gitu ya dan butuh istirahat tapi tidak bisa istirahat dengan tenang pasti menimbulkan stres gitu. Karena di dalam tubuh yang sehat itu juga ada di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat gitu. Benar. Terus Kak, pertanyaan terakhir nih, aku penasaran. Ini kan kemarin kepanitiaan Bangkes itu kepanitiaan utama ya yang Kakak ikuti. First experience Kakak ikut kepanitiaan itu gimana sih Kak rasanya? Ya, karena di Mahakrisna kemarin itu pertama kali saya mengikuti kepanitiaan di perkuliahan ya, ternyata cukup tidak ada bedanya dengan yang ada di SMA, hanya saja berbeda orang-orangnya, hanya cara kerjanya saja yang ada lah sedikit perbedaan dengan di SMA. Berarti udah berpengalaman ya Kak ya? Ya. Berpengalaman bagus banget. Aku pengen lanjut ke Kak. Oke, silakan. Gimana Kak? Untuk dampak buruk ataupun dampak negatif jika kita nggak bisa mengatur keseimbangan hidup. Apa nih Kak? Apakah ada? Masih ada dong. Masih ada dong. Apa tuh Kak dampaknya yang Kakak rasakan selama ini? Kalau yang saya rasakan sebagai mahasiswa dan juga organisatoris
di mana saya dihadapkan dengan tugas perkuliahan dan juga kegiatan yang ada di organisasi. Pasti di sana terdapat beberapa kendala yang saya alami, mulai dari kesalahan manajemen waktu saya ataupun malah lebih tidak balance jatuhnya seperti itu. Jadi saya sudah pernah mengalami keteteran tugas, itu sudah pernah. Karena di sana saya sempat memfokuskan di kegiatan organisasi. Jadi ketika itu saya sedang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita selenggarakan di situ. Jadi di sana saya mengalami fokuskan ke organisasi. Jadi untuk tugas di sana ataupun manajemen untuk pengerjaan tugas di sana cukup terkendala. Jadi saya sebagai mahasiswa dan juga organisatoris pasti harus melakukan sebuah evaluasi. Bagaimana, kenapa saya kok bisa tidak seimbang dalam memanage waktu itu kan? Jadi di sana saya melakukan sebuah evaluasi. Kenapa saya tidak bisa manajemen waktu ini? Apa yang salah kira-kira? Jadi di sana saya melakukan evaluasi dan kedepannya bisa improve dan juga manajemen waktu dengan baik. Bagus banget jawabannya ya Kak ya. Evaluasi, emang itu penting banget sih Kak. Kalau dari Kak Reza sendiri gimana? Pernah nggak evaluasi diri kayak gitu Kak? Kalau dari aku sih biasanya ketika malam nggak bisa tidur, nah di situ merupakan waktu-waktu untuk refleksi. Apa saja sebaiknya nggak kita lakukan, atau ketika kita sudah melakukan kesalahan, baiknya ke depan itu seperti apa agar tidak terjadi. Nah, karena tadi Mas Amin sempat menyinggung sebagai mahasiswa sekaligus organisatoris dan tadi juga sempat dibahas skala prioritas. Nah, saya pengen tahu nih, pengen bertanya kepada Kak, Antara organisasi dan juga perkuliahan itu penting mana sih Kak? Oke, sering Bagus. pertanyaan ini sering dilontarkan oleh teman-teman yang sebagai mahasiswa ataupun organisatoris. Jadi sebenarnya kita tujuan pertama yaitu melakukan perkuliahan, yaitu dengan menempuh prodi masing-masing, dan di sana harapannya kita bisa lulus dengan target yang memuaskan, dengan IPK yang bagus serta tepat waktu gitu kan. Jadi gitu kan tujuan dari mahasiswa di situ. Tapi yang perlu diperhatikan di sini Kak, ketika kita dalam melakukan sebuah perkuliahan, pasti di sana kan tidak hanya berkutat seputar materi di kelas saja, bagaimana kita bisa memahami materi, bagaimana kita bisa mengaplikasikan materi, tetapi di sana sebagai mahasiswa yang akan terjun di masyarakat, apalagi seperti kita yaitu di FKIP, yang mana proyeksi kedepannya yaitu sebagai pendidik, pasti di sana memerlukan soft skill dan juga kemampuan di luar yang kita pelajari di perkuliahan. Jadi di sana organisasi ini sebagai pendukung dari ranah perkuliahan. Jadi ketika kita memfokuskan pada perkuliahan, tetapi di sana juga ditambah dengan berkegiatan di organisasi, jadi di sana semakin lengkap begitu kan kemampuan kita atau kompetensi kita yang akan kita terapkan di masyarakat nanti, seperti itu. oke, jadi jika saya boleh mengambil kesimpulan, kuliah ini tetap nomor satu, teman-teman. Dan organisasi ini baru nomor 2. Kita tujuan utama di sini adalah untuk kuliah, ya, bukan untuk kuliah organisasi sambil kuliah. Ya, sampai kembali ya teman-teman ya. Sehingga ini biasanya ada isu lulusnya lama, Ya. padahal kan belum pasti ya. Ya. Padahal dengan berorganisasi, hal ini juga turut menyumbang pengetahuan sekaligus pengalaman kepada kita semua. Dan Relasi juga Kak. ya, ada relasi tadi. Nah, karena kita tadi sudah membicarakan mulai dari definisi, lalu tantangan, dan sebagainya. Sekarang saya benar-benar ingin tahu gitu, agar work-life balance dapat diterapkan dengan semaksimal mungkin, tentu kita perlu strategi, perlu perencanaan bahkan ya, Iya, dari benar. pelaksanaan yang matang. Oke. Nah, Gimana nih Kak kira-kira strategi yang jitu untuk dapat menerapkan work-life balance? Ini terserah mungkin dari Kak Dulu atau Kak Anda, silakan. Jawab dulu. Mungkin
Mau jawab dulu? Ya baik, terima kasih. Oke. Baik, saya dulu yang menjawab pertanyaan dari Kak Reza tadi mengenai bagaimana cara kita menerapkan work-life balance ya. Kalau strategi itu saya rasa nggak ada, karena setiap individu itu pasti berbeda-beda strateginya. Benar-benar. Tapi intinya dari strategi tersebut kita harus bisa seperti yang saya katakan di awal tadi menerapkan skala prioritas. Yang dikatakan Mas Ab tadi, prioritas kita datang ke univ ini kan untuk kuliah gitu. Jangan sampai kebalik antara perkuliahan dan juga organisasi gitu. Ya, jangan sampai kita itu meninggalkan perkuliahan demi mengikuti suatu organisasi atau sebuah UKM gitu ya. Karena saya mengetahui di suatu universitas, ini universitas besar ya. Saya nggak sebut nama. Saya nggak sebut nama. Ini saya diceritakan oleh teman saya yang berkuliah di sana. Oke, gimana tuh ceritanya Kak? Salah satu organisasinya itu UKM lebih tepatnya. UKM-nya ini menormalisasikan untuk tidak lulus tidak tepat waktu. Itu dinormalisasikan. Yang baru pasti Kak, gitu ya. Itu Kenapa Kak kayak gitu Kak? ya kurang tahu ya saya sebabnya. Untuk UKM-nya sendiri mungkin boleh ya kita sebutkan seperti anu lah, kayak pencipta alam, tapi bukan di sini ya, bukan di UNER, ada lah. Itu saya kaget pasti ceritanya seperti itu, belum kok ada itu UKM yang bisa menormalisasikan untuk lulus tidak tepat waktu hanya untuk ikut UKM tersebut. Itu kan salah satu toksik organisasi ya, organisasi yang toksik. Maka dari itu jangan diikuti lah yang seperti itu. jangan. Boleh sih Kak ya ikut organisasi atau UKM, tapi niatnya dari awal itu harus benar-benar diluruskan dan dipegang dari awal, jadi harus konsisten ya Kak. Jangan sampai nanti ketika sudah ikut di pertengahan sampai akhir malah lupa sama tujuan awalnya. Kalau kita ikut itu ya untuk menyelesaikan kegiatan kuliah kita, sementara kuliah itu tetap harus nomor 1, begitu ya Kak ya. Ya benar-benar. Dan untuk tadi ada case yang dibawa, ini tentu nggak semua organisasi demikian Ya. Itu cuman Salah satu contoh, kecil gitu ya, contoh kecil gitu ya berarti. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Aap sebagai tadi menyinggung dirinya sebagai seorang organisatoris, gimana nih nanggepin strategi dan juga mungkin mau menanggapi jawaban dari Kak Aap dan juga. Ya, tapi saya cuma ingin menambahkan saja karena tadi apa yang dikatakan oleh Kak Agdan ya itu sudah benar menurut Kak Agdan sendiri, karena yang mempraktekkan Kak Agdan sendiri begitu kan. Jadi ini soal preferensi masing-masing dan juga perspektif masing-masing. Jadi ketika kita dihadapkan dengan struggle dalam manajemen waktu, kita lah yang paham bagaimana kita harus bertindak, karena kita yang tahu agenda kita ataupun kesibukan kita. Jadi di sana kita bisa menyusun sebuah planning kan di sana. Jadi ketika kita sudah tahu setiap harinya mempunyai agenda apa, kita di sana bisa membuat sebuah planning. Kapan di sana ketika kita melakukan sebuah perkuliahan dan juga fokus terhadap perkuliahan, ketika kita dihadapkan dengan misal masa-masa presentasi misalnya itu kan, di sana kan kita diharuskan berpartisipasi tuh dalam kelompok. Jadi kita diharapkan bisa aktif dalam kelompok. Jangan sampai kita hanya menyumbang nama saja begitu kan. Jadi di sana betul kan? Betul. Jadi di sana kita harus berpartisipasi dengan aktif di dalam kelompok dalam mempersiapkan presentasi, dan juga di sana kita harus tahu kapan nih perkuliahan lumayan bisa kita alihkan fokusnya ke organisasi seperti itu kan. Jadi ketika sudah dirasa aman tugas individu ataupun tugas kelompok yang diharuskan alokasi dana itu, jadi kita di sana bisa beralih fokus ke organisasi, kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kompetensi ataupun skill kita. Jadi seperti itu kan. Kalau dari saya sendiri seperti itu.
menarik sekali jawaban semua dari para partner sharing. Nah, setelah kita sudah tahu strategi itu, saya di sini pengen sedikit sharing sedikit lah ya pengalaman saya. Dan mungkin teman-teman juga seperti Kak Cinta merasakan hal yang sama. Ketika kita menerapkan work-life balance, tentu kita pasti dapat tantangan yang tadi sudah disebutkan. Dan salah satu cara untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam hidup, kita bisa untuk menerapkan skala prioritas. Namun, nggak semua hal bisa masuk ke dalam skala prioritas kita. Ada kalanya kita harus mengorbankan salah satu. Benar? Ya, Nah, ya, benar seperti itu. gimana kira-kira kita sering apakah pernah nih merasa ini kita harus mengorbankan salah satu daripada satu yang lainnya? Kayak berat banget ya sih harus buat keputusan kayak gitu. Kita perlu pandang lebih gitu ya. Benar. Mungkin nanti ada yang bakal ada di posisi kayak gitu, jadi tahu ya kayak harus lebih langkah kayak gini. Kira-kira silakan nih bisa dari kalian dulu atau Pak Abdul? Mungkin dari Kak Abdul ya sih Kak, yang lebih berpengalaman nih kayaknya. Oke, menanggapi permasalahan, ya benar banget kata Kak Reza, pasti kita pernah dihadapkan dengan masalah yang harus mengorbankan salah satu kegiatan kita, gitu kan Kak? Saya di sana ingin mencontohkan dari kegiatan saya yang mengharuskan pengorbanan di kegiatan satunya lagi Kak di situ. Jadi saya pernah dihadapkan dengan kegiatan di organisasi kami ini, yaitu di HMP Kalamas. Dalam berkegiatan itu ingin mengadakan sebuah kegiatan Kak. Jadi di sana kan harus memonitori teman-teman yang sedang terjun dalam pekerjaan, apakah persiapannya sudah matang atau masih perlu penambahan persiapan lagi di sana. Jadi fokus itu pasti teralihkan ke sana Kak. Jadi untuk pengorbanan kegiatan saya, yaitu kegiatan individu saya di rumah gitu. Kegiatan rutinitas. Ini saya contohkan yang rutinitas saya sendiri dulu ya Kak. Karena itu tidaklah penting. Rutinitas kita itu kan merupakan sebuah rutinitas yang kita anggap baik untuk kita lakukan, seperti olahraga, seperti bersosialisasi di masyarakat kita dengan tetangga-tetangga kita, ataupun sebuah nongkrong ataupun reuni dengan teman-teman. Itu kan juga sebuah kegiatan individu kita, selain dari seorang mahasiswa, seorang organisatoris. Jangan lupakan kita juga sebagai manusia biasa juga yang memiliki kegiatan sosial lainnya, seperti itu. Jadi itu untuk contoh yang pertama kan, yaitu mengorbankan beberapa rutinitas yang telah saya lakukan sejak tadi atau ketika ada kesempatan. Jadi di sana perlu adanya pengorbanan di sana. Seperti itu. Menarik sekali ya. Kalau menurut Kak Adan gimana kira-kira? Ya, untuk mengorbankan suatu aktivitas atau kegiatan itu ya, sebenarnya saya sama dengan Mas Aap kasusnya, baik di SMA maupun di dunia perkuliahan. Saya cerita yang di SMA dulu. Saya di SMA itu kan ikut PNR. Oh ya, Keren banget. Kalau saya ikut PNR, Palang Merah Remaja. Ikut pernah. oh, kalau dulu saya ikut pramuka. Oh, oke lanjut Kak. Ya, dan waktu saya kelas 11 ini kan ya masif-masifnya kita bikin suatu kegiatan, dan waktu itu ada kegiatan lomba sepadan gitu ya. Dan ya menuju acara tersebut pasti saya itu biasa untuk pulang malam, yang biasanya saya sore itu pulang ngaji gitu ya. Saya nggak ngaji, saya mengorbankan saya nggak ngaji Aduh. demi untuk lancarnya kegiatan tersebut gitu. Harus ada yang dikorbankan ya. Ya, dan saat acara juga yang biasanya mandi tidak mandi, begitu ya, karena cukup padat acaranya itu. Dan selain itu juga tidur menjelang hari H-1 terutama itu kurang. Ya, untuk yang Mahakrishna sendiri, saya kemarin itu yang saya korbankan
Ya salah satunya waktu itu saya sendiri, karena setelah rapat itu saya harus mengerjakan tugas gitu kan. Dan untuk persiapan juga saat acara, ya setelah acara itu kan masih ada tugas-tugas yang belum selesai, jadi ya harus diselesaikan dulu. Oke, tetap Ya. yang nomor satu ya. Ya, Oke. ya itu tadi. Mungkin Mas Arif juga itu ya, mengorbankan waktu tidur. Pasti kan. Itu mungkin hal yang normal yang dikorbankan itu pasti waktu tidur, terutama di dunia perkuliahan. Iya, oke. Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Tadi berbagai macam pertanyaan sudah disampaikan. Sayangnya waktu kita cukup terbatas ya Kak. Iya Kak. Kita tidak bisa lama-lama di sini berbincang. Padahal lagi seru-serunya kan. Benar. Jadi kita bisa berbincang di balik layar ya Kak setelah ini Kak. Ya, di kesempatan selanjutnya. Benar. Jadi teman-teman, intinya work life balance ini merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk memanajemen waktu dan juga tenaga. Lalu bagaimana tantangannya? Banyak sekali kehidupan kita sehari-hari, kegiatan-kegiatan yang cukup padat ini tentu menjadi tantangan. Lalu ketika tidak bisa untuk menjalankan kegiatan secara bersama, ada dampak negatif yang tinggi. Mulai dari tadi ada tingkat stres yang naik, lalu mungkin frustasi, bahkan jika teman-teman pantau sudah sampai sekarang, sampai ada tuh mahasiswa yang depresi ya Pak ya. Iya, kasihan banget. Untuk hal yang negatif ini tidak terjadi, tadi dibahas nih strateginya bagaimana. Yang pertama, strateginya ada skala prioritas. Bagaimana kita menempatkan hal yang benar-benar berharga di nomor satu, baru ganti nomor lain-lainnya gitu ya. Seperti perkuliahan, ingat lulus harus tepat waktu, oke? Oke. Dan tadi sudah banyak kali contoh yang disampaikan. Semoga sharing-sharing yang tadi sudah disampaikan dapat membantu kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Aap atas waktu dan tenaganya. Terima kasih juga Kak Adan sudah menyempatkan hadir. Waktu dan tenaga kita semua pasti berharga. Benar. Oke. Dan terakhir kita akan mengakhirinya dengan Sebelum diakhiri kita ada jargon nih Kak. Gimana kalau kita jargon bareng-bareng? Boleh. Sebelumnya aku kasih tahu dulu. Jadi jargonnya tuh gini Kak. Salam mahasiswa, salam sejarah gitu. Salam Langsung sejarah. dipimpin sama Kak Eza. Boleh. Boleh Kak. oke, saya hitung ya. Sebelumnya semua menghadap ke kamera ya. 1, 2, 3. Salam mahasiswa, Salam sejarah. Viva Cantika. Viva. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait work life balance. Semoga apa yang telah kita bahas pada episode 3 ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Cinta. Saya Reza, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar semua dapat manfaat yang sama. Oke. Bye bye. Dadah semuanya. Sampai bertemu di episode 4.